Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang variabel kondisi dalam pembelajaran dan perencanaan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Danita, Muhammad Kresna, Munti Kurnia, dan Zahratul Ilma. Yang akan saya awali dengan mengenai penjelasan. Banyak upaya peningkatan kualitas pembelajaran telah lama dilakukan oleh para ilmuwan pembelajaran. Mereka mengklasifikasikan variabel-variabel yang menjadi perhatian terutama bila dikaitkan dengan kegiatan dalam mengembangkan teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran. Dalam peningkatan kualitas pembelajaran ini, terdapat dua variabel kondisi pembelajaran, yaitu variabel lama dan variabel baru. Dalam variabel kondisi pembelajaran lama, menurut Reichelt, Benderson, dan Merrill, yaitu terdapat 4 sebagai berikut. 1. Kondisi pembelajaran atau instructional situation, yaitu tentang bagaimana pendidik bisa memberikan situasi dalam pembelajaran yang baik, terutama pendidik bisa mengetahui kemampuan peserta didik atau karakteristik peserta didik dengan baik sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dipahami oleh peserta didik, sehingga dalam pengkoordinasian dalam perencanaan pembelajaran ini bisa sesuai dengan situasi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah bidang studi atau subject matter. Pada tahap ini, pendidik diharapkan bisa memberikan materi yang sesuai dengan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga peserta didik bisa menguasai materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, menjadikan materi bisa dijabarkan melalui sumber-sumber belajar. Dan yang ketiga adalah strategi pembelajaran atau instructional strategi. Pada tahap ini, pendidik diharapkan bisa memberikan model-model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang baik, sehingga dalam penyampaian materi atau penyampaian pembelajaran proses belajar mengajar ini bisa tersampaikan oleh peserta didik dengan baik. Dalam melakukan model-model pembelajaran ini terdapat pendekatan pembelajaran oleh pendidik, yaitu melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah hasil pembelajaran atau instructional outcome, di mana pada tahap ini pendidik bisa mengevaluasi dan mengukur seberapa jauh kemampuan peserta didik yang telah menguasai keilmuan yang ia dapatkan, sehingga bisa memberikan acuan untuk peserta didik untuk lebih baik ke depannya dan menjadikan pendidik bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan kemampuan peserta didik dan bisa memperbaiki kemampuan peserta didik nantinya. Selanjutnya adalah variabel kondisi dalam pembelajaran baru menurut Reichelt dan Merrill, yaitu 1. Kondisi pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang efektif, mengetahui kendala karakteristik bidang studi, memberikan keefisien dalam pembelajaran yang baik, sehingga dalam tahap ini pendidik bisa mengetahui situasi dalam kondisi karakteristik peserta didik dan gaya belajar peserta didik supaya bisa menguasai kemampuannya dengan baik, sehingga pendidik bisa menerapkan metode ataupun pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang kedua adalah metode pembelajaran, yaitu mengkoordinasikan pembelajaran yang baik dengan keseluruhan, sehingga pembelajaran bisa terkondisikan melalui cara penyampaian baik agar penyampaian dari tujuan pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik. Selain itu, dalam metode pembelajaran ini terdapat cara-cara yang berbeda dalam penyampaian pembelajarannya, sehingga bisa dikatakan
manipulasi perencanaan pembelajaran. Jika metode pembelajaran ini tidak dimanipulasi atau diubah, maka ia akan menjadi kondisi pembelajaran. Sebaliknya, bila kondisi pembelajaran dalam suatu situasi dapat dimanipulasi atau diubah, maka ia akan berubah menjadi metode pembelajaran. Yang ketiga adalah hasil. Mengembangkan pembelajaran yang lebih baik dari evaluasi hasil pembelajaran dapat dilihat dari pemahaman pengetahuan dari peserta didik, perilaku peserta didik, dan pengukuran nilai-nilai dari hasil pengetahuan peserta didik. Sehingga dari evaluasi dan pengetahuan pendidik mengetahui hasil kemampuan peserta didik, maka akan bisa dijadikan acuan untuk sebagai pembelajar yang baik ke depannya, serta untuk pengevaluasian kemampuan peserta didik dan dalam peningkatan kemampuan peserta didik. Perencanaan pembelajaran. Ada banyaknya komponen yang mempengaruhi proses pembelajaran, antara lain guru, siswa, fasilitas yang digunakan saat pembelajaran, serta strategi. Semua komponen ini harus terlaksana dengan baik. Hal ini agar tidak mengakibatkan proses pembelajaran yang kurang efektif. Maka, sebagai seorang pengajar harus memiliki keterampilan pengolahan pelaksanaan pembelajaran. Untuk mengelola suatu proses pembelajaran, harus dilakukan terlebih dahulu rancangan atau perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan sebuah proses disiplin ilmu pengetahuan, realitas sistem, dan teknologi pembelajaran. Hal ini untuk bertujuan agar terlaksananya pembelajaran yang berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Kemudian, komponen perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan, metode pengajaran, dan penilaian suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu pendekatan sistem yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran. Nah, pendekatan sistem yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran antara lain, yang pertama ialah tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran adalah berfungsi untuk menentukan metode atau strategi dalam pembelajaran. Kemudian, juga sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas untuk pembelajar. Bukan hanya digunakan sebagai batas-batas dan kualitas untuk pembelajaran, juga dapat dijadikan pedoman dan panduan kegiatan siswa, dan digunakan sebagai acuan oleh guru untuk keberhasilan proses pembelajaran. Nah, komponen yang kedua yaitu bahan pembelajaran. Komponen bahan pembelajaran atau materi adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus diketahui oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan bagian yang paling penting dalam proses pembelajaran, karena materi pembelajaran adalah inti dari kegiatan pembelajaran
yang berisikan pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa dan sesuai dengan kurikulum standar pendidikan di Indonesia. Setelah itu, yang ketiga ialah metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan guru untuk proses pengajaran kepada siswa dalam mengorganisasikan di dalam kelas atau digunakan dalam proses penyampaian materi. Biasanya untuk penyampaian materi dapat digunakan oleh guru beberapa metode, antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Yang keempat yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai fasilitas atau alat bantu saat proses pembelajaran. Adanya media pembelajaran ini dapat menimbulkan rasa minat siswa saat proses pembelajaran, kemudian dapat memotivasi siswa dan juga dapat memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan saat proses pembelajaran. Media pembelajaran ini biasanya berbasis audio, kemudian visual, ataupun audio visual. Nah, yang kelima yaitu sumber belajar. Sumber belajar berfungsi untuk merancang siswa agar belajar, kemudian untuk mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. Biasanya, komponen sumber belajar dapat berupa modul ataupun buku. Nah, yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dilakukan guru sebagai bagian integral untuk menilai keefektifan atau keefisien suatu pembelajaran yang dilakukan. Sehingga apabila terjadi kesalahan saat proses pembelajaran, dapat diperbaiki dan dilakukan penyempurnaan. Komponen penilaian hasil pembelajaran dapat dilakukan dengan cara tes, dengan menggunakan nilai tes sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Selanjutnya adalah terdapat beberapa prinsip perencanaan pembelajaran yang secara relatif berlaku umum. Di antaranya, yang pertama adalah prinsip perkembangan. Pada prinsipnya, siswa yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Kemampuan anak pada jenjang usia dan tingkatan kelas berbeda-beda, sesuai dengan perkembangannya. Anak pada jenjang usia kelas yang lebih tinggi memiliki kemampuan lebih tinggi daripada di bawahnya. Yang kedua adalah prinsip perbedaan individu. Dalam proses pembelajaran, guru harus dapat memahami dengan benar ciri-ciri dan siswanya tersebut, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas pembimbingan dalam belajar siswa. Guru hendaknya menyesuaikan dengan ciri siswanya masing-masing. Dengan melakukan penyesuaian belajar, memperhatikan perbedaan individu ini sepenuhnya agar nantinya bisa terserap dengan baik oleh peserta didik. Yang ketiga adalah prinsip minat dan kebutuhan anak. Pembelajaran perlu diperhatikan minat dan kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi penyebab timbulnya perhatian. Sesuatu yang menarik minat dan dibutuhkan anak tentu akan menarik perhatiannya. Dengan demikian, mereka akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat adalah prinsip motivasi.
Motivasi memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi, hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Maka dari itu, motivasi ini harus dilakukan oleh guru agar bisa dilakukan dalam pembelajaran yang dapat menyemangati dalam pembelajaran serta bisa memberikan penjelasan yang bisa dipahami peserta didik dengan baik. Kemudian ada manfaat yang didapat dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga adalah sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat adalah sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan dalam bekerja. Yang kelima adalah untuk bahan penyusunan data agar tidak terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, dan alat-alat biaya. Selanjutnya adalah fungsi perencanaan pembelajaran. Ada 4. Yang pertama, menentukan arah kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat mempermudah guru menyampaikan materi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan. Yang kedua yaitu memberi isi dan makna tujuan, agar tujuan lebih jelas dan lebih terarah, sehingga dapat mempersingkat waktu. Yang ketiga, menentukan cara bagaimana mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, mengukur seberapa jauh tujuan itu telah tercapai dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila tujuan belum tercapai. Kemudian, implementasi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan proyeksi tentang sesuatu yang akan dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran akan lebih optimal jika guru terlebih dahulu menyiapkan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan program yang sistematis dalam suatu pembelajaran untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran yang akan dimanifestasikan bersama-sama peserta didik. Perencanaan pembelajaran ini adalah sebuah proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.